Tasya, berdiri. Kamu yakin tidak ikut ujian S2? Apa, dia nggak jadi ikut ujian? Itu beneran. Saya cukup yakin. Kamu yakin gak ikut makan malam bareng kita? Gak asik kalau cuma 3 orang. Nanti kamu bosan loh kalau sendirian di asrama. Ibuku nyuruh aku belajar, terus dia bilang mau video call. Guys, aku mau menangkan kompetisi desain. Beneran nih. Dapat hadiah berapa? Dapat uang saku juga. Ini lebih dari uang saku. Aku ditawarin pihak startup untuk membawaku kerja di sana. Wah, kamu dapat tawaran kerja padahal masih kuliah. Terus apa lagi yang kamu pikirin? Aku mau telepon ibuku buat minta pendapatnya. Ibunya ya. Buku bilang perusahaan swasta nggak sebaik negeri dan katanya nggak stabil. Jadi aku nggak jadi menerima tawaran itu. Akhir-akhir ini Bandung lagi populer loh. Ayo kita liburan ke sana. Oke, udah lama banget aku pengen ke sana. Kita juga bisa foto-foto di sana. Ibuku telepon. Baiklah. Maaf, ibuku nyuruh aku bekerja paruh waktu untuk menambah pengalaman kerja, sekalian untuk membantu perekonomian keluarga. Kenapa kamu menyerah ujian masuk S2? Ibu saya bilang daripada saya ikut ujian S2, lebih baik saya siap-siap buat tes CPNS. Kenapa kamu tidak punya keputusan sendiri? Sebenarnya saya pengen ikut, tapi... Ya lakukan saja. Kamu sudah dewasa, kenapa masih mendengarkan orang tuamu? Iya Tasya, kamu harus mengambil keputusan sendiri. Aku mendukungmu. Itu benar Tasya, kami mendukungmu. Kami semua mendukungmu untuk keputusan sendiri. Ayo, semangat! Ma, aku nggak mau ikut tes CPNS, aku ingin ikut ujian S2. Baiklah, akhirnya kamu punya keputusan sendiri. Apa kamu nggak keberatan? Kamu sudah dewasa, Mama nggak bisa terus mengendalikanmu. Ternyata akulah yang tidak pernah berani mengambil keputusan sendiri. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Tasya, ini ada paket. Tapi aku nggak pesan apa-apa. 10 November 2023. Ada apa? Bukannya ini besok ya? Hari yang tidak menyenangkan karena teman sekamar Nita akan kecelakaan. Apa sih bercandanya nggak lucu tau nggak? Manda, hadir. Tasya, hadir. Nita. Dia kan lagi pulang ke rumah, kenapa belum kembali? Nita, hadir Bu. Nggak mungkin, ini pasti cuma kebetulan. 16 November 2023. Manda ketahuan menyontek waktu ujian hari pertama. Dia menangis sangat sedih. Dan guru bilang dia akan dihukum. Manda, apa kamu ada ujian di hari Kamis? Hah? Ujian? Ujian apa emang? Sial, emang ada. Sekarang sekolah itu sangat ketat soal ujian. Kamu jangan sampai menyontek ya. Hei, mana mungkin aku nyontek. Semuanya kerjakan dengan baik dan jujur ya. Untung aja Tasya ngingetin aku. Tasya, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan ketahuan. Tapi kan aku udah bilang jangan menyontek. Gimana sih, buku harian masa depan itu nggak bisa merubah aslinya? Aku belum membuka lagi buku harian itu. Udahlah, mending langsung buka aja halaman terakhir. 12 Desember 2023. Kenapa ini terjadi? Ini salahku karena lupa mematikan hairdryerku. Lalu, asrama mengalami kebakaran yang sangat besar. Tidak ada yang selamat kecuali aku. Gawat! Tasya, bukannya kamu lagi di perpustakaan? Jam berapa sekarang? Aku lupa bawa sesuatu. Kayaknya aku berhasil menyelamatkan semua orang. Kok bisa? Apa HP ku rusak? Kok masih tanggal 9 November? Tasya, nih ada paket. Kamu siapa? Kamu kenapa sih? Aku kan teman sekamarmu. Nita sama Manda. Siapa itu? Oh, aku belum ngasih tahu ya. Ada kebakaran besar di asrama sebelah. Sangat mengerikan. Hai, apa gunanya sih ngeliatin nilai mulu? Emang bakal berubah? Udah, ayo main game aja. Ngecek nilai itu biar tahu mana yang harus diperbaiki. Jadi bisa belajar lebih giat. Belajar itu bikin capek. Udahlah, mendingan sekarang kamu main game aja biar santai. Tasya, kenapa sekarang kamu belajar terus sih? Gak pernah mau main sama kita lagi? Kita main setelah ujian ya. Hai, lihat dong, sekarang cuacanya bagus banget. Kalau kita main di luar, kamu pasti bakal seneng. Tapi sekarang kan waktunya ujian. Padahal kita selalu mikirin kamu, tapi kamu gak pernah mikirin kita ya. Jadi kamu lebih milih belajar? Padahal yang ujian itu bukan cuma kamu. Tasya, baju apa sih yang kamu pilih? Ini buat wawancara. Gimana, bagus nggak? Apanya yang bagus? Mending pakai ini aja deh. Style ini lebih cocok buat kamu, kelihatan lebih fresh.
Kok kamu jadi pakai baju formal? Ya aku lebih cocok darimu. Sudah siap untuk wawancara? Kamu kesini buat wawancara. Ya ampun, aku pikir dari mana aja, pulangnya telat banget. Gak cuma bohong soal baju, diam-diam kamu juga belajar di belakangku. Baju itu kan urusanmu. Terus apa salahnya belajar? Makanya jangan usil waktu dia belajar. Kapan aku usil? Yang penting kan dia masih bisa ngerjain ujian. Tasya, kamu aneh banget deh kalau pakai topi itu. Bilang aja kamu iri aku kelihatan bagus. Tasya, kamu peringkat 1 lagi ya di ujian ini. Tapi Amal sama Dinda malah harus ngulang lagi. Biarin aja, aku gak peduli. Tasya, boleh nggak aku pinjam catatan belajarmu? Biasanya kalian selalu menekannya, kenapa sekarang jadi butuh dia? Gak boleh. Faye, ini catatan belajarku. Makasih Tasya, ayo aku beliin milk tea. Kamu habis menang lotre. Ujian kali ini aku melakukannya dengan baik. Aku bukan lagi yang paling terakhir, tapi nomor 2 dari belakang. Itu kan dari paling bawah, apa yang bikin seneng? Ini tentang harga diriku. Kedua dari belakang, emang kamu punya harga diri? Aku tahu. Sejak masuk kuliah, Dede ini selalu menjadi yang paling terakhir setiap ujian. Dan dia selalu mendapat tekanan dari Nathan, yang mana dia adalah nomor 2 dari belakang. Benar. Lalu, apa kalian tahu siapa itu Nathan? Siapa? Aku kasih tahu ya, meskipun si Nathan ini seumuran dengan kita, tapi dia adalah pamannya Dede. Dan mau nilainya lebih dari 1 atau lebih 2 dariku, dia langsung merasa tinggi, langsung membuliku. Bahkan aku nggak bisa apa-apa di depannya. Itu berarti generasinya di atas kita kan? Iya, tapi kali ini peringkatku lebih tinggi darinya. Akhirnya nasibku berubah. Kamu menang lotre. Main aja sana. Dikalahkan orang yang satu generasi lebih rendah, bukannya itu memalukan ya? Nilaiku bisa lebih baik darimu. Mungkin sekarang kamu bisa senang, tapi lihat saja, aku akan di atasmu. Pokoknya, aku harus ambil kembali kedua dari belakangku. Gak guna belajar kayak gini. Mengerikan sekali. Aku bisa bantu meningkatkan nilaimu lebih tinggi dari Dede, tapi kamu harus jadi pacarku. Dede itu keponakanku, jadi aku gak butuh bantuan orang lain. Kamu jangan kepedean ya. Ada yang salah ya denganmu? Nita, jangan berkecil hati. Seperti kata pepatah, wanita juga bisa mengejar pria sampai dapat. Untuk menuju kesuksesan itu, kamu perlu buku ini. Lakukan. Tolong. Nathan, dasar nggak tahu malu. Kesel banget. Nathan pasti kebanyakan nonton drakor deh. Masa dia nulis surat cinta buat aku? Masa sih dia nulis surat cinta buatmu? Nggak mungkin lah. Dia ngasih aku susu, beliin aku sarapan, terus dia ngasih aku jeruk. Hadiahnya kayak nggak asing ya? Gimana menurutmu? Semua barang itu pasti yang dariku kan? Sebenarnya kenapa ya dia? Surat cinta itu ditulis sama Nita. Dia mengejar pamanmu. Oh, begitu rupanya. Kamu itu teman kamarku, malah pengen jadi tanteku. Itu semua idenya. Dia yang nyuruh aku jadi tantemu. Dia yang nyuruh. Nita, awas ya. Halo, namaku Tasya. Halo, aku bawain barang-barangmu ya. Makasih. Yang tinggi itu namanya Nita, dia punya temperamen yang sangat buruk. Yang di sebelahnya itu sahabatnya. Kalau bisa, kamu jangan deket-deket sama mereka. Aku ada urusan, kamu rapiin dulu ranjangmu. Anak baru ya? Apa kamu ngomong sama aku? Siapa lagi? Dia tuh penyihir, karakternya nggak baik. Menurutku dia baik kok. Aku lagi jualan skincare nih buat kamu. Makasih. Ini kalau di luar aku jual 1 juta. Karena kita temenan, aku kasih buat kamu 600.000. Aku mau ke kantin, kamu mau nitip? Ayo ke sana bareng. Gak usah, cuacanya kan panas. Titip aja ke aku. Tasya, totalnya 25.000 ya. Seingatku harganya 15.000. Ongkirnya kan belum. Sekarang cuaca panas, gak bisa dong kalau gratis. Biasanya ongkirnya itu cuma 5.000. Dasar serakah. Aku gak minta ke kalian ya. Aku kasih diskon ya, ongkirnya cuma 8.000 aja. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincare yang kamu jual. Nih wajahku jadi merah. Mana mungkin, wajahmu aja yang gak cocok. Orang lain gak apa-apa tuh memakainya. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincaremu. Iya, wajah kami jadi merah. Yang punya masalah kan wajah kalian. Apa urusannya sama aku? Kok dia kayak gitu sih? Skincare 600.000 tapi kualitasnya jelek. Kamu beli dengan harga 600.000? Iya, awalnya kan 1 juta. Kami beli 60.000. Kesel banget deh, ternyata Michelle itu bener-bener gak baik. Kan udah aku ingetin, kamu gak dengerin sih. Salah sendiri.
Aku harus ngelakuin sesuatu. Kami akan membantumu. Sekarang kalian mau menindasku ya? Siapa yang mau menindasmu? Kami itu ingin merawat kulitmu. Hah? Jangan semprot wajahku. Wajahku. Aku gak akan mau lagi jualan skincare. Kak, ini makananmu sedikit pedas dan tanpa seledri. Taruh aja di situ. Oh iya, paketku udah datang, ambilin ya. Oke. Kamu bukan pembantunya, kenapa mau aja disuruh ini dan itu? Dia kan ketua BEM. Kalau aku pengen masuk BEM, aku harus menurutinya. Tasya, bikinin aku PPT. Oke. Tasya, beliin aku makanan. Oke. Tasya, buangin sampahku. Tasya. Kak senior, ini kopimu. Makasih. Terus bagaimana pendaftaran BEM-nya? Oh, pendaftarnya belum dibuka. Nanti aku kasih tahu. Oke. Pendaftaran BEM udah dibuka, kamu belum tahu? Dia udah janji ngasih tahu aku. Kak, kenapa kamu gak biarin Tasya masuk BEM? Bukannya akhir-akhir ini dia terus menjilatmu? Hah, dia? Dari penampilannya aja kelihatan banget kalau dia pura-pura. Mana mungkin aku biarin dia masuk BEM? Nanti bikin masalah lagi. Aku kesel banget. Aku udah bilang kan gak ada gunanya nyenengin dia, cuma buang-buang waktu. Aku cuma pengen ikut organisasi buat menambah pengalaman di resumku. Perusahaan itu cuma melihat kinerjamu, gak ada gunanya melihat pengalaman organisasi. Dan lebih baik kamu berjuang sesuai kemampuanmu daripada menyenangkan orang lain. Tasya, sekalian ambilin paketku. Kamu memanggilku? Kalau bukan siapa lagi? Aku pikir kamu gak berani lagi ngomong sama aku. BEM lagi ngadain acara, bantuin aku nyebarin brosur ya. Bukankah ini sangat lucu kamu menyuruhku? Tasya, nilai ujianmu dapat peringkat pertama lagi. Itu udah biasa. Udah denger belum? Katanya ada yang ngelaporin ketua BEM terus dia diberhentikan. Beneran? Bener, aku denger sendiri. Kamu yang melaporkannya? Bukan aku. Kamu ngerusak tabletku. Maaf ya Tasya, keluargamu kan kaya, masa masih minta ganti rugi? Gak mau tahu, kamu harus perbaiki. Aku gak sengaja, kamu galak banget sih. Tasya, kamu kasar banget sih sama Nita. Aku udah minta maaf, tapi Tasya masih galak sama aku. Aku itu paling benci sama orang yang sok lemah kayak gini. Sangat pintar berpura-pura di depan semua orang. Nita, ini baju baru ya? Iya, bagus kan? Terus gimana sama uang yang kamu pinjam bulan lalu? Nanti aku bayar kalau aku udah punya uang. Terus uang dari mana kamu bisa beli baju baru? Kamu kan gak lagi butuh uang. Uang sekecil itu aja kamu sampai kayak gini. Bener tuh, kamu harusnya lebih empati sama orang yang lebih miskin. Apa salahnya membantunya? Bener tuh, bener. Lihat, dia kan gak sengaja. Mending lupakan aja deh. Kamu udah dapat beasiswanya? Wah, Nita, kamu hebat banget. Mau sebagus apapun nilaiku, aku nggak seberuntung Tasya. Keluarga dia kaya, nggak kayak aku dari keluarga miskin. Aku cuma bisa mengandalkan diriku sendiri. Kamu benar. Mau seberapa keras kamu mencoba, kamu nggak akan bisa hidup kayak aku. Apa yang kalian dengar dari dia itu nggak sebaik kenyataannya. Kompetisi kali ini sangat penting, tapi cuma ada satu tempat. Menurut kalian gimana? Pak Guru, meskipun saya nggak sebaik Tasya dalam segala hal, tapi karena kamu terus bilang kalau kamu nggak sebaik aku, kalau begitu dia saja yang ikut kompetisi. Oh iya, karena dia bilang seperti itu, dia saja yang ikut kompetisi. Ketika kamu menghadapi seseorang yang sok lemah, kamu harus mendorongnya dengan kekuatanmu. Tidak suka suara teman. Hai, salam kenal, aku Dinda. Hai, kenapa suaranya cempreng banget sih? Tasya, di sebelahmu nggak ada orang kan? Kita duduk bareng ya. Oke. Tasya, sore kamu nggak ada kelas kan? Ayo belanja bareng aku. Ayo, gak bisa, aku masih ada urusan lain. Oke, kalau gitu, bye-bye. Tasya, di kuliahmu ada hal yang menyenangkan gak? Iya dong, banyak. Tapi ada juga sih hal buruk. Apa? Asal kamu tahu ya, teman sekamarku tuh suaranya cempreng banget. Jadi bikin aku risih. Ada orang yang emang punya suara kayak gitu. Guru SMA aku waktu ngajar suaranya bagus banget. Jadi banyak orang yang muji suaranya. Tapi begitu di luar kelas suaranya jadi cempreng banget. Jadi banyak juga yang gak suka. Yang kita harus tahu, kita gak boleh menilai seseorang dari suaranya. Bisa aja orang itu sangat baik. Tasya, aku baru nemu tempat makan yang kayaknya enak banget. Terus aku beli ini. Ayo kamu cobain, ini enak banget. Dia sering membawakanku makanan enak. Jawabanmu yang ini salah. Seharusnya kamu cari dulu bagian sudutnya. Kamu tahu kan caranya? Aku udah lupa. Gak apa-apa, aku ajarin lagi ya. Jadi begini, kamu harus buat garis tambahan lagi. Dia juga sangat sabar mengajariku. Ini minum air hangat terus kamu istirahat. Jangan lupa pakai selimut ya, hari ini dingin banget. Ketika aku sakit, dia akan merawatku. Dan aku malah merasa risih cuma karena suaranya. Dari tugas yang diberikan guru kemarin, aku sudah punya ide konsepnya. Jadi seperti ini. Desainnya... Kalau ngejelasin suaranya biasa aja dong, cempreng banget. Mau ngerayu siapa sih?
Bener tuh, nggak bisa apa suaranya biasa aja. Ngapain suaranya dibikin-bikin? Sok imut banget sih. Sudah cukup. Emang kenapa suaranya? Kalian ngata-ngatain dia, emang suara kalian udah sebagus apa? Suara setiap orang itu unik. Meskipun kamu tidak menyukainya, tapi tolong hormati dia. Aku roti ya, tapi kelasnya udah mau mulai. Terus kenapa? Aku kan baru bangun. Kamu gak mau bantuin aku? Iya, aku beliin. Tasya, ini sudah jam berapa? Kamu terlambat. Kita lanjutkan. Kenapa lama banget sih? Perutku keroncongan tau nggak? Maaf ya, tadi antri banget di kantin. Tasya, aku pinjam sepeda ya buat main. Gak bisa, nanti siang aku ada interview. Cuma sebentar kok, kamu jangan egois dong. Kenapa lama banget? Interviewku jadi dibatalin kan? Kenapa buru-buru? Lagi nggak akan lulus juga. Beli aja sepeda sendiri, aku nggak akan minjemin lagi. Ih, pelit banget sih. Tasya, aku minta foundationnya dong. Astaga, belum ada 3 detik masih bisa dipakai. Kenapa nggak kamu makan aja? Belum 3 detik kan? Aku cuma bercanda, serius banget sih. Tasya itu pelit banget. Beliin aku barang murah aja nggak mau. Ih, dia egois banget ya. Cuma karena dia telat dia nggak mau bantuin kamu. Membantumu itu bukan kewajibanku. Mulai sekarang aku nggak akan membantumu lagi. Kalian buka halaman. Bu Guru, sudah berapa kali kamu terlambat? Poinmu dikurangi. Jadi kompetisi desain ini bisa diikuti individu atau kelompok. Kelas selesai. Tasya, kenapa kita nggak ngerjain tugasnya bareng? Enggak kamu pasti nggak mau kerja. Tunggu, buangin sampahku sekalian ya. Buang aja sendiri. Sampah punya siapa ini? Punya Dinda. Kok nuduh aku sih? Ini masih ada namamu di atasnya, jadi poinmu dikurangi ya. Udah nilainya jelek, poinnya dikurangi terus. Mending mimpi aja deh mau dapat beasiswa. Emang apa urusannya denganmu? Kelompok kalian kurang anggota nggak? Kelompokmu masih kurang orang nggak? Tugasnya udah aku serahin ke kompetisi. Emang kamu udah ngerjain tugasmu? Tasya berhasil memenangkan kompetisi desain. Beri dia tepuk tangan semuanya. Halah, dia pasti menjiplak. Di semester ini kamu belum menyerahkan tugas sampai 3 kali. Kamu harus mengulang semester. Saya... Halo Amel, Tasya. Halo, mulai sekarang kita teman sekamar. Namamu siapa? Namaku Emma Nirmala. Nirmala artinya adalah bersih, luhur, dan murni. Oh, aku Tasya Cynthia. Kalau aku Amelia. Kalian cukup panggil saja aku dengan Emma. Hah? Kalian ini tidak bisa ya menghargai tempat tidur yang mewah ini. Hah? Anjing ini dari mana? Jangan takut, namanya Choco, dia sangat patuh. Salam kenal dariku untuk Choco. Wah, ini lucu banget ya. Kalian sedang apa? Lihat deh, ini lucu banget. Tidak elegan. Wanita itu harus duduk dengan tegap. Aku capek. Kenapa sih kita harus kayak gini? Iya nih. Dengar ya, teman sekamarku harus seanggun aku. Wanita cantik itu harus bersikap sopan dan elegan. Luruskan punggung, jangan sampai bungkuk. Perut harus tegap. Kamu gak capek apa harus kayak gini? Tidak capek? Sekarang aku akan mengajari kalian cara berjalan. Astaga, sial. Kalian lagi ngapain? Aku sedang mengajari cara berjalan. Luar biasa. Kalau gitu aku nanti kesini lagi ya. Nita, ayo latihan lagi. Kalian pasti bisa menjadi elegan. Oh ya, kalian jangan sampai berkata kasar seperti Nita ya. Oke. Berdiri tegap. Sekarang jalan. Lihat deh, dia pakai baju apa sih? Aneh banget. Cewek kayak gitu, emang siapa yang mau? Sialan, ngomong apa kalian? Pasti nggak ada cowok yang mau sama kamu. Dasar cowok sialan mulut ember. Sini aku pukul kalian. Emma, ingat harus elegan. Elegan sialan. Cowok yang tadi itu udah ngatain aku. Itu nggak bisa dibiarin. Awas aja kalian ya. Udah nggak apa-apa. Dia motong antrian. Kamu langsung berani. Nita, di tugas kelompok ini kenapa kamu belum mengerjakan bagianmu? Aku nggak bisa. Kamu aja deh yang ngerjain. Kamu nggak bisa dong nyuruh dia dengan gratis. Kenapa kamu nggak bayar dia 100.000 untuk 3 halaman PPT? Nggak ada yang rugi kan? Iya, aku kasih. Lumayan kamu dapat uang. Kamu benar-benar penghasil uang. Tasya, boleh nggak aku nyoba camilanmu? Nggak, beli aja sendiri. Uang bulananku tinggal sedikit. Minta 1 doang. Uang bulananmu tinggal sedikit. Mana HP-mu? Sudah. Wah, cuma kasih ulasan, aku dibayar 10 ulasan, 100.000. Aku juga mau. Aku daftarin juga dong.
Tasya, ada crushmu. Lupakan saja. Aku bisa scan makanan, scan minuman, scan apapun itu. Tapi aku nggak akan pernah bisa scan nomornya. Hei, tunggu. Teman sekamarku pengen kenalan. Dia sangat mengagumimu. Kalau boleh, dia minta nomormu. Guys, tugas di kelas media kita harus melakukan pertunjukan mandiri. Astaga, malu banget tampil di depan banyak orang. Iya, apa yang harus kita lakukan? Itu cuma pertunjukan kan? Aku aja, kalian yang merekamnya. Aku imut, aku imut, aku imut, aku imut, aku imut, aku imut. Michelle emang sangat pemberani. Oh iya, buat makan malam kemarin masing-masing bayar 50 ya. Oke. Tunggu. Kemarin kamu habis 200.000, terus ongkirnya 20.000. Aku kasih ekstra 5.000, jadi aku bayar 65.000. Oke. Kasih uang ekstra? Iya. Kamu gila, kenapa nggak bayar seadanya aja? Teman kamarku itu semuanya sadar diri, jadi aku nggak mau kalah. Tasya, perutku sakit, bisa nggak temenin aku ke rumah sakit? Oke, aku pesen taksi ya biar cepet. Tasya, biaya taksi tadi berapa? Aku transfer. 30.000, jadi transfer aja 15. Udah ya? Karena kamu udah nemenin aku harus membayarnya. Kalau gitu aku terima ya. Tasya di mana? Aku pengen pinjam laptopnya. Kayaknya dia lagi ngambil paket. Nih laptopnya di sini, pakai aja. Gak bisa dong langsung pakai gitu aja. Aku mau tanya dulu ke dia. Aku boleh nggak pinjam laptopmu dulu? Iya, pakai aja. Ini dia ayam gorengnya. Wah, baunya enak banget. Kita bagi dulu habis berapa? Karena Tasya nggak makan sayap, dia bayarnya dikurangi. Oh iya, setuju. Kalau gitu aku bayar ya. Ayamnya enak banget. Oh, jadi ini yang namanya kesadaran sosial. Iya dong. Kemarin aku nemenin kamu kencan ya, aku bayar sendiri. Mana ganti uangku? Masa minta juga sih? Nggak tahu kesadaran sosial ya? Hari ini senior ngajak kita makan malam. Ayo bareng. Ayo. Kalian pergi aja, aku ada urusan lain. Aku udah ngasih tahu semuanya ikut. Nanti mau taruh di mana mukaku? Tapi acara kayak gitu nggak ada gunanya buatku. Cuma buang-buang waktu. Acara itu untuk bersosialisasi, jangan melihat sisi negatifnya aja. Michelle itu emang gak asik. Kalau nggak menguntungkannya, dia nggak bakal mau melakukannya. Tasya, aku udah kerjain paruh waktu. Nanti absenin aku ya. Oke, nggak masalah. Tasya, Hadir. Nita, Hadir. Tasya, menurutmu aku buta? Kalau kamu ulangi, jangan masuk kelas ini lagi. Pak Guru mengkritikmu di grup kelas. Aku lihat, aku harus gimana? Kamu tahu itu nggak baik. Kenapa kamu tetap membantunya? Kita kan berteman. Apa berteman itu harus mengambil resiko dan merugikan dirimu sendiri? Aku dapat uang dari mana? Michelle, Nita, bisa nggak aku pinjem 200.000? Ada apa? Temanku mau pinjem tapi aku lagi nggak punya. Terus dia nyuruh aku buat pinjem ke orang lain. Dia kan pinjemnya ke kamu. Aku nggak punya uang. Dia malah membuatmu berhutang dan nggak mikirin kamu. Kenapa kamu nggak egois aja? Aku takut karena dia temanku. Apa aku nggak terlalu egois? Selama untuk menjaga dirimu sendiri, nggak apa-apa egois. Makasih Michelle, aku tahu sekarang. Aku nggak punya uang, cari aja sendiri. Halo, kalian tahu tentang aplikasi kebugaran? Kami nggak butuh. Aku cuma kerja paruh waktu, ini nggak ada biayanya. Coba dulu ya. Kami bilang nggak butuh. Kalau gitu scan kodenya aja, nggak butuh biaya kok. Tolong bantu aku ya. Kami nggak wajib membantumu, apalagi scan kode sembarangan. Kalian kenapa egois banget sih? Scan kode doang. Aku aja. Makasih. Uangku hilang 200.000. Beberapa hari yang lalu kamu kan scan kode sembarangan. Katanya mereka itu penipuan. Hah? Kok bisa sih? Kalian juga kenapa nggak melarangku? Emang bisa kami larang? Kamu aja bilang kami egois. Kamu coba aja bilang ke guru, siapa tahu bisa balik uangnya. Hah? Tasya, terakhir kali kamu kan yang dapat beasiswa, bisa nggak kali ini kasih ke aku? Itu kan dari kemampuanku. Kenapa juga aku harus memberimu? Kan kamu udah dapet, kok kamu egois banget sih? Itu dia dapat karena dia berusaha. Ngapain juga menyerah karenamu? Dasar gak tau malu. Biarin aja dia. Lebih baik egois untuk menjaga dirimu daripada baik tapi merugikanmu.